Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku? Mudah-mudahan kondisi sehat, baik orangnya maupun tanduran kita. Oke ya teman-temanku ya, pagi ini Sabtu 13 Januari 2024, kita kembali lagi ke ladang cabai kita untuk melakukan penyemprotan yang ke-17 kali kalau tidak salah. Jadi teman-temanku, 3 hari kemarin kita sudah melakukan penyemprotan tanpa pestisida. Hari ini kita kembali lakukan penyemprotan, tapi hari ini kita menggunakan pestisida. Pestisida apa saja yang kita semprotkan hari ini? Simak terus video kita, jangan di skip. Terima kasih. Nah, oke ya teman-temanku ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang pestisida, kita akan update sebentar IGOTAVI kita. Ini teman-temanku, usia berapa ini ya, 58 HST kalau tidak salah. Nah, seperti ini kondisinya teman-temanku. Buahnya sudah mulai rapat ini ya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah sekali ya. Ini sudah menunjukkan hampir jam 9. Kita baru saja selesai melakukan penyemprotan untuk yang bagian sebelah kanan saya teman-teman. Sementara yang sebelah kiri ini mungkin saya lanjutkan nanti sore teman-temanku. Karena kalau kita semprotkan semua nampaknya nggak sanggup ya, capek kali. Ini yang sebelah sini saja tadi sudah 4 tangki sprayer, belum lagi nanti yang sebelah sana lagi teman-temanku. Jadi kita cicil. Oke ya teman-temanku ya, alhamdulillah pupuk yang kita tabur kemarin sudah hampir habis ya, sudah hampir habis karena setelah kita pupuk besok malamnya hujan teman-temanku. Jadi sudah larut terserap mungkin ya oleh tanah dan oleh akar tanaman cabai kita. Ini ya teman-temanku ya, kita perlihatkan IGOTAVI kita dari jarak dekat teman-temanku. Nah, untuk buahnya seperti ini teman-temanku ya. Jadi antara IGOTAVI dengan Shiostapi, buahnya memang cenderung lebih besar yaitu IGOTAVI, dan lebih panjang IGOTAVI juga. Namun untuk kelebatannya teman-temanku ya, sepertinya Shiostapi dan IGOTAVI ya hampir-hampir sama ya. Mungkin agak lebat Shiostapi sedikit, tapi dari bobotnya menang di IGOTAVI. Itu pengalaman saya tanam IGOTAVI dengan Shiostapi teman-temanku. Jadi untuk buah yang bawah teman-temanku sudah mulai pekat ya, hijaunya sudah mulai kehitam-hitaman. Nah, kita dekatkan ya. Ini seperti ini buah pangkali kedua, karena yang pangkali pertama banyak yang berguguran atau rontok, tapi ini sudah cukup memuaskan teman-temanku ya. Dengan buah seperti ini tinggal kita jaga buahnya. Yang pertama agar tidak terkena lalat buah, kemudian tidak terserang ulat teman-temanku, juga tidak terkena patek. Pokoknya kita jaga biar buah kita mulus. Oke ya teman-temanku ya, kita lanjut insek yang kita semprot hari ini. Oke teman-temanku, jadi hari ini kita semprotnya lumayan banyak ya. Setelah kemarin kita semprot hanya belerang, hari ini kita masukkan kembali
dari insek dan fungi serta pupuk daun. Lanjut untuk pupuk daun, pertama kita gunakan Multi KP atau MKP biasa kita sebut ya, kandungan kalium dan fosfat. Kaliumnya 35% dan fosfatnya 52%. Ini selalu kita pakai untuk masa generatif ini teman-temanku ya. Itu nantinya biar buah kita lebih padat, kemudian lebih berisi ya, berbobot, dan juga untuk buahnya bakal bunga untuk menjadi buah itu mudah-mudahan lebih mudah teman-teman, lebih mudah jadi teman-temanku. Inilah salah satu kegunaan atau manfaat Multi KP ya. Jadi kita sementara ini belum tinggal Multi KP ini teman-temanku. Barangkali nanti kita akan ganti nanti Multi KMG ya. Kemudian untuk pupuk daunnya kita juga kembali gunakan boron. Nah, ini plus MgO. Jadi ini ya manfaatnya teman-temanku, agar intinya mencegah kerontokan bunga dan buah. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Bisa juga memperpanjang umur tanaman, juga bisa untuk imunisasi tanaman, meningkatkan kualitas buah. Nah ini ya. Dan juga boron ini bisa mencegah daun keriting teman-teman. Daun keriting seperti cakar ayam itu ya. Nah itu pupuk daun yang kita semprotkan 2 macam. Kemudian untuk inseknya juga 2 macam teman-temanku. Pertama kita gunakan kembali Inveriscool. Nah ini untuk menjaga atau mengendalikan kutuan, terutama kutu kebul. Ini ya, Inveriscool dengan bahan aktif Abamectin 25 gl dan Avidoviropen 50 gl. Nih. Nah, ini saya gunakan 15 mili teman-temanku. Dan satu lagi untuk inseknya kita gunakan Chlorvenaver. Ini Chlorvenavernya juga saya gunakan 15 mili untuk antisipasi ulat. Dan satu lagi untuk fungi kita gunakan 2 macam juga. Yang pertama yang sistemik, kita gunakan Merifon teman-temanku. Ini penggunaannya sangat irit, yaitu 8 mili per tangki teman-temanku. Dan satu lagi untuk yang kontaknya kita gunakan ini ya, Mancozeb 80% Aster Blue, Mancozeb warna biru. Ini saya gunakan 2 sendok makan. Dan satu lagi lupa teman-temanku, maaf. Ini apa ya? Ini adalah cairan yang sudah kita cairkan tadi. Ini adalah pupuk mikro dari merek Pitaplek ya, Pitaplek. Nah, dari pupuk mikro ini yang ukuran 25 gram. Jadi saya larutkan ke dalam botol seperti ini teman-temanku. Nanti kita dalam satu botol ini saya isikan yaitu 150 mili. Makanya saya untuk satu tangkinya saya gunakan 15 mili. Nah, karena untuk yang kemasan 2,5 gram itu ya kita cukup 1 tangki 1 bungkus. Sementara ini yang 25 gram maka bisa untuk 10 tangki teman-temanku. Nah, paham ya? Dan terakhir tentunya tidak lupa perekat. Ini kita gunakan perekat Agridex. Oke ya teman-temanku ya. Jadi untuk pupuk daunnya kita ada 3, yaitu Merek Mikro Pitaplek, kemudian boron, dan Multi KP. Untuk inseknya kita gunakan 2 macam, Inveriscool dan Chlorvenaver. Nah, sementara untuk funginya kita juga gunakan 2 macam, Mancozeb biru dan Merifon.
Jadi saya selalu gunakan gitu teman-temanku ya. Ada yang kontak, ada yang sistemik. Jadi agar lebih maksimal, selain melalui kontak, juga melalui jaringan pada tanaman kita, agar hama dan penyakit mudah-mudahan lebih mudah dikendalikan. Jadi seperti itu dulu teman-temanku, informasi perkembangan cabai Iguatavik kita. Hari ini kita penyemprotan yang ke-17 kalau tidak salah, dan usia cabai kita sudah 58 HST. Artinya kita sudah mendekati tahap-tahap pembesaran buah, dan insya Allah nanti di Februari, di bulan 2 ya, insya Allah jika Allah meridhoi, kita akan memasuki musim panen cabai. Namun sebelumnya kita akan nanti akan panen padi terlebih dahulu. Oke ya, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekali lagi, tidak ada yang saya sembunyikan, ini adalah real. Semua yang saya semprotkan ini saya sengaja mix semua, karena untuk efisiensi waktu dan tenaga. Walaupun agak terbilang boros teman-temanku ya, tapi nantinya kita selingi dengan belerang. Oke ya teman-temanku, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.